aja. Nah, kalau Kutubu Sittah 6 itu, saya sering ngobrol, Kutubu Sittah dipelajari nggak? Kutubu Sittah apa ya? Aku baru dengar. Aduh kacau. Mana saat ini nggak tahu Kutubu Sittah itu. Wa Muwatta Imam Malik, kitab Muwattanya Imam Malik. Wa Musnad Imam Ahmad, ya, maksudnya Imam Ahmad wa ghairihi dan lain-lainnya. Wa in kanat inayatu hadhil kutubil ula, walaupun ada perhatian atau konsentrasi kitab-kitab yang pertama ini tadi, kitab-kitab sunnah tadi, innama tansarifu ila aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi, hanya saja tertuju pada perkataan Rasulullah SAW dan perbuatan beliau, min haitsu innaha masdaru tasyri'in, dari sudut pandang dia adalah sebagai rujukan penetapan syariat yang akan diambil hukum-hukum, bukan konsentrasi pada jalur atau alur kehidupan Rasulullah SAW. Begitu kalau hadis itu. La min haitsu hiya tarikhun yudawan, bukan dari sisi atau sudut pandang dia adalah sejarah yang dikodifikasi, yang dibukukan, disusun dengan baik. Tapi tetap di situ penuh dengan kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Walidzalika, dan karena itulah rutibat, disusun apa ahaditsu, hadis-hadis katsirun, yang banyak, katsiratun min hadil kutubi, dari kitab-kitab tadi itu, Kutub Sittah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan lain-lain, ala abwabil fiqhiyah, sesuai dengan urutan bab fikih, dari kitab taharah, kitab shalah, kitab puasa dan seterusnya, lalu muamalah, munakahat, jinayat dan lain-lain. Warattaba, dan atau warutiba, dan disusun apa ba'duha, sebagian kitab itu, ala asma'i sahabah, sesuai dengan urutan sahabat, alladzina rawu hadil haditha, yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Nah, seperti kita buka Musnad Imam Ahmad, cari hadis tentang salat, ya mumet di situ, karena akan terpencar-pencar, sebab urutannya itu bab-babnya bukan bab fikih, tapi bab sahabat yang meriwayatkan. Bab pertama, kumpulan hadis riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, misalnya begitu. Bab kedua, kumpulan hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalnya begitu. Ya. Jadi enggak menurut isinya, tapi menurut yang meriwayatkannya. Walam yura'a, dan tidak diperhatikan fiha, dalam kitab tersebut, apa at-tatabu'uz zamaniyyu lil ahdath, periodisasi masa atau urut-urutan zaman, lil ahdath, bagi kejadian-kejadian. Beda dengan tarikh kan, tahun sekian kejadian ini, tahun sekian kejadian ini, nah, begitu. Kalau kita hadis nggak bahas itu. Kalau kita hadis sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya, maknanya itu kumpulan hadisnya disusun berdasarkan urutan kitab fikih dari Thaharah dan lain-lain. Kalau kitab sunan begitu. Kalau kitab musnad barusan disusun sesuai dengan urutan para sahabat yang meriwayatkan. Kalau kitab tarikh, urutan masanya, tahun sekian kejadian ini, tahun sekian kejadian ini, nah begitu. Kemudian rujukan atau referensi yang ketiga, salisan, yang ketiga, ar-ruwat, para periwayat alladzina ihtamu bi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatihi umuman, yang memperhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau umuman, secara umum. Wa qad kana fi sahabati, dan telah ada di kalangan para sahabat al katsiru, banyak orang mimman ihtama bidzalik, orang-orang yang memperhatikan hal itu. Bal ma min sahabi, yang tidak ada seorang sahabat pun, kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang bersama Rasulullah SAW fi masyadin min masyahidi siratihi, yang berada dalam satu lokasi, lokasi gitu, untuk bisa melihat langsung min masyadil siratihi, dari lokasi sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa warawahu lisa'ir sahabah, melainkan dia akan menceritakan pada sahabat-sahabat lain. Semua sahabat terbiasa begitu. Waktu kami ke Tabuk, waktu para sahabat berangkat ke Mu'tah, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Di perang Badar kami begini. Nah, cerita pada sahabat yang enggak ikut. Itu udah kebiasaan sahabat gitu. Waliman ba'dahu, dan diceritakan juga pada orang setelah mereka. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu menceritakan waktu perang Khandaq kami begini, cerita begitu. Berarti kan mereka melihatkan sirah sebenarnya, cuma nggak ditulis itu. Aktsara min marrah, lebih dari sekali, ceritain lagi terus begitu. Walakin duna ayyahtamma wahid minhum, namun tanpa memberikan perhatian sama wahid minhum, salah seorang dari mereka, fi badil amri, pada masa-masa awal, bijam'i hadhihi sirati wa tadwiniha, untuk mengumpulkan sirah ini dan mengkodifikasinya. Hanya menceritakan seingatnya aja, saling menambahin, waktu kontak itu saya begini, waktu itu saya begini, sehingga murid-murid mereka, para tabi'in, mendengar lalu sebagian mengumpulkan itu, seperti Urwah bin Zubair radhiyallahu kemarin itu, Aban bin Utsman dan lain-lain. Wa uhibbu al-ulfitan nawra, dan saya ingin mengarahkan pandangan huna dalam masalah ini ilal farqi baina ummi yusamma kitabatan wa taqyidan, untuk berikan perbedaan antara apa yang secara umum disebut kitabah dan taqyid, penulisan, dan taqyid, memberikan batasan-batasan, wa khusama yusamma ta'lifan wa tadwinan, dan apa yang disebut ta'lif atau tadwin, apa bedanya? Amal awal, yang awal itu mana? Kitabah dan taqyid itu, faqad kana mawjudan binisbah lis-sunnah, maka betul-betul telah ada kalau dinisbatkan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama dzakarna anifan, sebagaimana barusan kami sebutkan. Hanya menulis saja tanpa menyusun, ya, menulis, ditempatkan hurufnya pakai kata Rasulullah atau Nabiillah, misalnya pakai alal naqah atau alal markab atau alal apa misalnya, ditulis dan betul-betul dipastikan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW menulis hadis itu, kitabah dan taqyid. Seperti kalau disampaikan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Amma tsani, adapun yang kedua, at-ta'lif wa tadwin, menyusun dan kodifikasi, wa yuridu bihal jam'u, dan yang dimaksudkan itu adalah betul-betul jadi buku yang teratur, sistematik. Maka itu kemudian indama zaharatil hajat ila dzalik, tatkala muncul hajat pada hal itu. Al-manhajul ilmi fi riwayat sirah nabawiyah, metodologi ilmiah dalam meriwayatkan sirah nabawiyah. Minal ma'lum, perkara yang sudah diketahui, anna kitab sirah nabawiyah, bahwa penulisan sirah nabawiyah tadkhulu fi umma yusamma tarikhan, itu termasuk dalam yang secara umum disebut tarikh. Wa in kanat sirah nabawiyah kama awdahna,
Walaupun surah Nabawiyah itu sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, iku muntalaqan lit tarikh, sebagai pijakan awal untuk tarikh, wa hafizan, dan berusaha untuk menghimpun, ala rastil baqa'i, untuk memburu atau meneliti fakta-fakta wal ahdathi, dan kejadian-kejadian allati khalat qablaha, yang telah berlalu sebelumnya, wallati ja'at mutasalsilatan ala aqabiha, dan yang datang secara beruntun ala aqabiha, satu setelah yang lainnya, maksudnya begitu. Jadi kalau tarikh begini tadi, dan sirah itu bagian dari tarikh secara umum gitu. Kalau tarikh itu ya sejarah mana saja, sejarah tanah Jawa, sejarah Kalimantan, misalnya sejarah Indonesia, sejarah Asia. Nah, yang khusus kepada Rasulullah SAW disebutnya sirah Nabawiyah. Walakin ala ayyi manhajin i'tamadu kuttab as-sirah fi tarikh wa tadwiniha, akan tapi dengan metodologi apa i'tamada berpegang sapa kuttab as-sirah, para penulis sirah, fi tarikhha wa tadwiniha, dalam tarikhnya dan kodifikasinya. Ini kan berbagai metode gitu, berbagai cara. Laqad kana manhajuhu, betul-betul telah ada apa manhaj, metodologi mereka, al-mu'tamadu, yang dijadikan pegangan, fi dzalika, dalam hal itu, dalam menulis kitab sirah Nabawiyah, adalah ittiba'a ma yusamma al-yauma, mengikuti apa yang pada hari ini disebut apa? Bil madhhabil mawdu'i, madhab objektivitas. Fi kitabat tarikh, dalam penulisan tarikh. Tibqa qawaid ilmiyatin, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sanushiru ilaiha, yang kami akan isyaratkan hal itu. Nah, objektif itu gimana, subjektif itu gimana? Objektif itu mudahnya dikatakan enggak pandang bulu, itu objektif. Subjektif itu lihat-lihat gimana orangnya. Ini aturan objektif ini ya. Nah, begitu misalnya. Maka aturan objektif bahwa santri setelah 40 hari baru boleh ditengok misalnya. Udah, enggak diperhatikan. Mau itu santri kecil, santri gede, santri rumahnya jauh, santri rumahnya dekat, santri sehat, santri sakit, udah hasilnya disamaratakan begitu. Udah, itu objektif. Kalau subjektif, lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu. Kalau yang ini suka nangisan, nah boleh setelah 2 minggu ditengok, misalnya begitu. Nanti kalau yang masih ngompol, misalnya santrinya, boleh seminggu kemudian ditengok oleh bapaknya, misalnya begitu. Ada lagi santri yang kalau 2 atau 10 hari nggak ketemu ibunya, pingsan misalnya, boleh ditengok 10 hari. Nah, itu subjektif namanya, subjektif. Lawannya objektif, namanya objektif. Nah, ini mazhab yang objektif, udah pokoknya kaidahnya begini mesti diturutin, nah gitu. Wa ma'na hadza, ini dijelaskan di sini. Mana hal ini, bahwa mereka mengikuti mazhab objektivitas. Anna kuttabas siratin nabawiyyati wa ulama'aha, sungguhnya para penulis sirah nabawiyah dan para ulamanya,
lam takun wadhibatuhum bisadadi ahadits sirah. Tidak ada tugas mereka berhadapan dengan kejadian sirah-sirah itu melainkan illa tathbita ma huwa thabitun minha, kecuali hanya menetapkan apa yang memang sabit, tetap jelas gitu, real. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Misalnya menceritakan bahwa pernah kejadian ada peperangan namanya perang Siffin. Kalau mazhab objektivitas ya udah terangkan apa adanya. Perang Siffin ini terjadi antara kelompok Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Walinya kejadian begini, apa adanya begitu, tanpa mencampur adukan perasaan dan sisi-sisi lain. Udah apa adanya, betul-betul apa adanya aja. Kok bisa cerita itu? Ini riwayatnya jelas. Riwayatnya dari fulan dalam kitab Tarikh Tabari begini. Ini jelas riwayatnya. Begitu. Bimiqyasin ilmiyin, dengan ukuran-ukuran ilmiah, yatamatsalu fi qawaidi mustalahil hadithi, yang terwujud dalam kaidah mustalah hadis al-muta'alliqati, yang berhubungan bi kullim minas sanad wal matan, baik dengan sanad maupun matan. Mau menceritakan misalnya gimana Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menetapkan bahwa mulai saya memerintah ini gak ada lagi pemilihan khalifah setelah saya. Yang ada adalah tauliyah, mengangkat anak sebagai putra mahkota. Sebelumnya kan gak ada, zaman beliau ada. Maka dicek, ini riwayat dari siapa ini? Riwayat dari fulan. Oh, benar semua ini. Ya udah, tulis aja. Walaupun seolah-olah masa sih Sayyidina Muawiyah gitu misalnya. Kok buat suatu aturan yang baru? Ya biarin, itu mah urusan beliau. Yang jelas riwayatnya ada, sanadnya jelas. Udah tulis, gitu. Wa fi qawaidil jarh wa ta'dil, juga yang dijelaskan dalam kaidah jarh wa ta'dil. Baru sudah dijelaskan gambaran al-jarh itu mencela atau membuka kekurangannya, wa ta'dil menetapkan keadilannya. Jadi kalau kita baca jarh wa ta'dil, maka itu rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dikomentarin oleh para pakar jarh wa ta'dil bahwa fulan ini ahli puasa, cuman dia suka salah menulis hadis, maka hadisnya nggak bisa diterima. Misalnya begitu. Fulan ini khatam Quran sepekan sekali, cuman dia suka mendengarkan kisah-kisah yang nggak jelas sumbernya, dan itu akhirnya kecampur dengan hadis yang dia riwayatkan sehingga nggak bisa dipegang, walaupun dia jujur sebenarnya, tapi teledor. Misalnya begitu, itu jarah namanya. Atau misalnya fulan ini waktu umur 31 tahun dia mengalami kecelakaan gagal otak, sehingga akhirnya ingatannya berubah. Maka murid-murid yang ketemu dengan beliau setelah umur 31, berarti riwayatnya tidak sahih. Misalnya begitu, itu jarah. Nah, ini gimana ini? Apakah ghibah? Itu makanya perlunya kita memahami yang ghibah itu gimana, kemudian meriwayatkan, menuturkan ilmiah itu gimana. Ya, nggak semua menyampaikan kekurangan itu langsung di stempel ghibah, nggak bisa begitu.
Sebab kaidahnya para ulama lebih utama menjaga kehormatan hadis Nabi daripada menjaga kehormatan manusia. Emang betul dari jatuh martabatnya. As-Suddi misalnya dari jatuh, atau As-Sa'labi misalnya jadi jatuh martabatnya gara-gara kena jarah tadi. Oh, dia ini punya riwayat yang dhaif gini misalnya begitu. Emang jatuh riwayatnya, derajatnya, tapi nggak apa-apa daripada hadisnya yang rusak karena nggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Nah, itu jarh wa ta'dil itu. Hanya saja ulama-ulama tetap yang kami sampaikan adalah apa adanya riwayat yang ada kami tentang orang itu. Adapun di akhirat yaitu hanya Allah yang tahu. Bisa jadi orang yang kita hari ini katakan dalam kitab kita jarh wa ta'dil, dia penipu, dia berbohong dan sebagainya. Kita nggak tahu, mungkin di akhirnya dia tobat sekarang udah sampai di surga, itu nggak mustahil. Tapi itu urusan lain. Kalau urusan masalah riwayat ya tadi objektif gitu. Bahwa orang ini tahun sekian dia gegar otak atau pembuluh darahnya pecah, akhirnya jadi lupa sehingga sering meriwayatkan hadis yang palsu. Akhirnya sejak umur 31 dia termasuk pembuat hadis palsu, misalnya begitu. Loh, tapi kan dia ini zikirnya kuat. Oh, enggak lihat itu. Pokoknya sering meriwayatkan hadis palsu, pemalsu hadis gitu aja, misalnya begitu. Ya itu objektif namanya. Tanpa memandang dia ini zikirnya kuat, puasanya kuat, sedekahnya banyak, itu enggak dilihat. Kaedahnya pokoknya diriwayatkan dia umur 31 gegar otak, satu berubah aja. Kalau berubah kan sholatnya tetap jalan, itu masalah lain. Nah, itu namanya objektif itu begitu. Al-muta'alliqati birruwati, yang berhubungan dengan orang yang meriwayatkan hadis, wa tarajimihim dan terjemah atau kehidupan mereka, wa ahlihim dan keadaan mereka, itu dalam jarh wa ta'dil semuanya. Fa'idan tahat bihim, maka apabila menyampaikan mereka apa hadil qawaidu al-ilmiyah, itu kaidah ilmiah ini, ila akhbarin, pada khabar-khabar, wa waqa'i'a, dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, waqafu indaha, maka mereka berhenti dulu, diteliti, wa dawanuha, dikodifikasi. Tar, ini gimana ini? Ini sahih enggak ini? Ini benar enggak? Diriwayatkan siapa aja? Duna ayyakhamu, tanpa mencampur adukkan tasawwuratihim al-fikriyah, persepsi pemikiran mereka, awin tiba'atihim an-nafsiyah, atau kecenderungan psikis mereka, kecenderungan psikologis mereka, au ma'lufatin al-bi'iyah, atau kebiasaan mereka dalam lingkungan atau suasana, ila syai' min tilkal waqa'i, pada sedikit pun dari fakta-fakta atau peristiwa itu, bi ayyi tala'ubin, dengan segala bentuk manipulasi, au tahwirin, atau modulasi, kalau bahasanya begitu. Tala'ub itu manipulasi, tahwirin modulasi, nanti dijelaskan. Maksudnya gimana?
Kasih contoh peristiwa Sayyidina Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota tadi. Maka mereka ukur dengan kaidah-kaidah ilmiah tadi. Lihat rawinya siapa? Fulan, siqah, fulan, soduk, fulan, siqah, fulan, hasanul riwayah misalnya. Oh, benar semua ini. Tulis. Nah, gitu aja maka. Tulis. Tanpa mencampur adukkan dengan persepsi mereka. Waduh, kalau ditulis gak enak ini nanti. Kan Sayyidina Muawiyah jadi kurang bagus nanti pandangan orang, misalnya begitu. Atau misalnya yang lebih dahsyat lagi, cerita tentang perang Jamal. Perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Perang beneran. Satu pasukan dipimpin Sayyidah Aisyah, satu pasukan dipimpin oleh Sayyidina Ali. Waktu itu Amirul Mukminin. Karena dilihat sanadnya benar sampai pada peristiwa itu benar semua. Ditulis tanpa memperdulikan tadi kecenderungan psikologis. Aduh, jadi gak enak aja tentang Sayyidah Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Kan jadi gak hormat, kita gak ikram, gimana? Gini kok diceritakan? Enggak, terpaksa dibuang dulu itu. Sebab ini mau menceritakan peristiwa. Mau menceritakan peristiwa, bukan mau menjatuhkan orang, bukan mau menghibah dan sebagainya. Itu. Maka persepsi pemikiran yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan suudzon, menimbulkan ini dibuang dulu. Enggak, ini pokoknya peristiwanya begini terjadi, udah gitu aja. Nah, itu objektivitas itu begitu. Enggak pandang bulu kejadiannya menimpa siapa, oleh siapa, ceritain aja. Nanti bagian menyaring, mengambil pelajaran, menata sikap kita, itu bagian fikih sirah. Gimana kita menyikapi ini supaya hati kita nggak rusak, gimana? Udah, sampaikan, jangan mencela. Gimana sih si Aisyah kok malah perempuan keluar mimpin perang? Nah, itu jadi salah kalau begitu. Jadi salah. Jadi mencela dan itu berdosa besar. Atau misalnya cerita Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali perang tadi, udah hanya menceritakan perangnya aja, tanpa harus menggiring atau mengomentari akhirnya menimbulkan maksiat kita. Jangan. Perasaan-perasaan dihilangkan, sementara apa adanya sesuai dengan kaidah, tanpa manipulasi, tanpa dikurang-kurangi. Udah, yang kejadian dipotong aja, ini malukan, ini gak enak, nanti ketahuan sama orang barat gimana, atau sama orang berikutnya, ini dihilangkan, dihapus. Oh, enggak ada begitu. Ceritakan apa adanya. Bahwa misalnya dalam kejadian hadithul ifki misalnya, bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang munafik. Nanti akan ada dalam kitab kita ini, difitnah oleh orang munafik serong dengan sahabat namanya Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Lalu ada yang ikut-ikutan, sahabat Mistah dan sahabat Abdullah bin Rawahah misalnya begitu. Nah, kalau pakai perasaan, aduh, sahabat Abdullah penyair Nabi ditulis, jangan ya, jangan, nggak enak, udah, itu jangan ditulis, riwayat ini dipotong. Itu namanya manipulasi, itu dimanipulasi, dikurang-kurangi. Nah, nggak ada. Kalau ahli tarikh nggak boleh gitu. Apa adanya tulis. Itu kan sahabat. Ya. Ini kita menceritakan peristiwa bahwa namanya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu terbawa arus menyebarkan berita bohong itu. Nah, gitu. Namanya sahabat Mistah radhiyallahu anhu terbawa peristiwa menyebarkan, terbawa arus menyebarkan berita bohong itu. Tulis aja. Bahwa kemudian mereka dicambuk, ya udah tulis juga gitu. Bahwa pernah ada kejadian ini, maka Rasulullah SAW ambil keputusan begini. Mereka yang ikut menuduh itu cambuk 80 kali, udah. Sehingga orang bisa ambil pelajaran. Ya, kalau dipotong, dimanipulasi orang kan jadi ragu-ragu nanti, bener gak sih cerita ini? Justru dengan kejujuran seperti itulah akhirnya
sirah nabawiyah bisa dipertanggungjawabkan. Atau tahwirin, atau dimodulasi, diputar-putar. Wah, gimana? Buat aja peristiwa, buat aja riwayat, atau buat aja rekayasa bahwa sebelum hadisul ifki ini sebenarnya Abdullah bin Rawahah sudah meninggal, misalnya begitu. Maka di otak-atik, oh betul, hadisul ifki terjadi tahun sekian waktu perang Bani Mustalik. Buat aja dia syahid pada perang Khandaq misalnya, sehingga nanti nama Abdullah bin Rawahah bersih, enggak ke bawah. Oh enggak bisa begitu. Enggak boleh begitu. Tarikh enggak boleh begitu. Apa adanya. Bukan nyebut-nyebut nama jadi ghibah nanti. Masa kita berani ghibah Abdullah bin Rawahah? Berani ghibah namanya Mistah, menceritakan bahwa beliau ikut menyebarkan berita bohong. Kita bukan mau menggibah, kita mau menceritakan peristiwa. Harus dibedakan. Gitu. Coba bayangkan, ya. Kalau menyebutkan nama dalam peristiwa itu disebut ghibah, kita nggak akan pernah paham tentang tarikh perang Siffin, nggak akan paham tentang tarikh perang Jamal misalnya ini. Maka tatkala menceritakan perang Siffin ini, wah, ini kan ceritanya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah ini, sama istihadnya kan yang menurut Sayyidina Ali, menurut kebanyakan ulama Sayyidina Muawiyah salah. Udahlah, untuk menjaga aib Sayyidina Muawiyah biar nggak ketahuan, buat aja dalam tarikh itu. Maka berangkatlah pasukan Sayyidina Ali berhadapan dengan pasukan sahabat Fulan. Sahabat Fulan punya 10 pasukan, dikomandoi oleh sahabat Fulan 1, Fulan 2, Fulan 3, Fulan 4, Fulan 5, Fulan 6, Fulan 7, Fulan 10. Kira-kira paham gak orang baca ini? Mau umat itu, ini Fulan itu siapa ini? Kok Fulan semua ini? Jadi gak jelas. Gak bisa dipegang nanti. Fulan kan gak jelas, majhul semua. Maka walaupun peristiwa itu menyakitkan, menyedihkan, ceritakan apa adanya. Itu namanya objektif. Bahwa waktu itu berhadapan dengan pasukan Sayyidina Muawiyah, bahwa kemudian terjadi pertempuran, sekian orang mati syahid, misalnya begitu, sekian orang luka, kemudian ada tahkim. Ya udah, ceritakan mengalir gitu aja. Maka itu bukan termasuk ghibah. Berapa? Wallahu a'lam. Ila turatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad